Kerjasama saya dengan Angga nih udah cukup lama ya. Saya udah kenal Angga dari lebih dari 15 tahun yang lalu. Terus kita berkolaborasi di Visinema sejak 2013, jadinya 12 tahun. Dan saya hanya bisa percaya dengan orang seperti Angga untuk bisa memproduksi karya seperti ini. Dan kenapa sosok Diponegoro ini yang kita mau proyeksikan ke depan, seringkali saya menyampaikan bahwasanya banyak dari kalangan kita itu menderita dari amnesia historis, kita lupa sejarah. Dan saya selalu beranggapan bahwasanya pemahaman, kepekaan terhadap sejarah itu sangat bermanfaat untuk bagaimana kita bisa maju ke depan. Dibanding kepekaan kita hanya dengan kekinian lewat sosmed yang hanya memberdayakan kita untuk komunikasi dengan 8 miliar manusia. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan predecessor kita, itu jumlahnya lebih dari 125 miliar. Nah, kejadian 1825 sampai 1830 ini kaya dan kental dengan beberapa peristiwa yang predate periode 5 tahun tersebut. Tentunya termasuk revolusi Prancis di tahun 1795, tentunya timbulnya sosok yang luar biasa di Prancis namanya Napoleon Bonaparte. Terus dikukuhkannya, dinobatkannya beliau sebagai raja di tahun 1804. Tapi juga ada kejadian yang sangat spektakuler di Indonesia, yaitu letupan Tambora, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa tahun 1815 yang menyemburkan ribuan kubik kilometer debu yang mengelilingi dunia selama beberapa tahun, bahkan sangat berkorelasi dengan kekalahan Napoleon di Perang Waterloo di bulan Juni 1815. Tambora kejadian di bulan April, dan itu diikuti dengan meletupnya Gunung Merapi di tahun 1822. Nah, ini kejadian-kejadian alamiah yang kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan evolusi pola pikir Diponegoro. Sebelum beliau mencapai usia 40 tahun, 1825, dan bagaimana beliau itu ingin mempertanggungjawabkan integritas teritorial, martabat, kepribadian, dan kejernihan berpikir, ini juga kedaulatan, yang mana lebih pantas untuk dia dikenal sebagai orang yang mempertanggungjawabkan bangsa dan negara dibanding dia hanya mengelola suatu wilayah, yaitu Yogyakarta. Beliau menolak untuk menjadi Hamengkubuwono karena beliau merasa adanya tanggung jawab moral. Nah, ini kalau menurut saya nilai-nilai yang kaya sekali yang harus diceritakan. Poin terakhir saya, Angga tadi menyampaikan mengenai cerita. Orang di Asia Tenggara ini kalau menurut saya kurang bisa bercerita. Ini sangat empiris. Kalau kita lihat jumlah buku yang terpublikasikan sampai hari ini kurang lebih 140 juta. Tapi buku yang ditulis terkait dengan Asia Tenggara itu hanya kurang lebih 375 ribu. Itu hanya merupakan 0,26% dari seluruh buku yang tertulis, di mana populasi Asia Tenggara ini adalah 700 juta yang merupakan 9% dari populasi dunia. Ini sangat empiris menyatakan, menggarisbawahi bahwasannya kita nih kurang bisa bercerita, kita kurang bisa menulis, melakukan dokumentasi terhadap satu sama lain, apalagi ke komunitas internasional. Nah, kami berharap bahwasannya narasi mengenai apa yang terjadi dalam konteks Perang Jawa ini bisa lebih memperkenankan kita untuk mengenal diri kita sendiri, tapi juga memperkenalkan diri kita ke komunitas internasional.